Bab 1721, Aku berjanji padamu. Lan Xuanyu mengangguk sedikit dan berkata, ya, saya pikir begitu. Anda benar, Longma Suangsing memenuhi syarat. Long Tianyang berkata, kondisi ketiga adalah bahwa setelah kebangkitan Bai Xiuxiu, mungkin sedikit berbeda dari sebelumnya. Karena pengaruh asal kehidupan Longma Double Star, dia mungkin memiliki lebih banyak pikiran dan pikiran daripada sebelumnya, tetapi secara umum, mengubahnya tidak akan terlalu besar. Apapun yang terjadi, kamu harus memperlakukannya dengan baik dan membantunya untuk disebut sebagai raja kedua dari para dewa yang kamu ciptakan. Lan Xuanyu tercengang, kondisi ini sepertinya tidak membahayakan dirinya. Sebagai istrinya, apakah dia masih tidak membantu Bai Xiuxiu? Saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Lan Xuanyu berkata dengan bingung. Long Tianyang tiba-tiba tertawa, kamu tidak perlu terlalu mengerti. Ini juga keegoisan saya. Bagaimanapun, Bai Xiuxiu membawa inti kehidupan Longma Suangsing saya. Tetapi Anda dapat yakin bahwa dia masih dia, atau istri Anda. Jika Anda setuju dengan 3 syarat ini, maka saya akan membantu Anda membangkitkannya sekarang. Itu akan memakan waktu tertentu. Tetapi saya jamin bahwa ketika Anda menjadi Raja Tuhan, dia pasti telah dibangkitkan, dan saya perlu mengambilnya merek kesadaran Tuhan dan merek kehidupan pergi ke asal mula kehidupan Longma Suangsing untuk membantunya kebangkitan. Petik 2. Oke, aku berjanji padamu. Lan Xuanyu setuju tanpa ragu-ragu. Baginya, tidak ada yang lebih penting dari membangkitkan Bai Xiuxiu. Selama Bai Xiuxiu dapat dibangkitkan, dia bersedia membayar berapapun harganya untuknya. Namun, apa yang dia sedikit bingung adalah bahwa dalam 3 kondisi Long Tianyang, dia tidak menyebutkan dirinya sendiri. Namun, setelah memikirkannya sedikit, dia lega, Long Tianyang sangat membantunya, bagaimana dia bisa memperlakukannya dengan buruk. Bahkan jika dia mewaspadai dia sebelumnya, selama dia bisa membangkitkan Bai Xiuxiu, dia secara alami tidak akan ada. Oke, lalu lepaskan cincin roh dan berikan padaku. Mata Long Tianyang menunjukkan senyuman, seolah dia lega, dia sangat lega. Lan Xuanyu menoleh untuk melihat orang tuanya, Tang Wulin dan Gu Yuena mengangguk padanya. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan naga melonjak di tubuhnya pada saat ini. Dia sudah menjadi penguasa dunia naga yang sebenarnya, memobilisasi kekuatannya sendiri setara dengan memobilisasi kekuatan dunia naga. Kesalahan terbesar Jiang Weiqiang adalah meremehkan hubungan erat antara Dewa Naga dan alam naga. Jika dia bertarung di alam naga, bahkan Lan Xuanyu saat ini dapat menampilkan semua kekuatannya di tingkat Raja Dewa setengah langkah. Pada saat ini, energi Jiang Weiqiang dan pedang klan naga yang patah berangsur-angsur bergabung ke dunia naga, dan warna-warna di dunia naga tampak menjadi jelas. Bayangan panjang melintas di langit dari waktu ke waktu, fluktuasi energi samar beredar di udara, dan awan kekuatan naga melayang dengan tenang, memancarkan aura energi yang kuat. Lingkaran 9 warna muncul, dan cincin roh biru langit muncul darinya lagi. Lan Xuanyu memutuskan hubungan antara dia dan cincin roh tanpa ragu-ragu. Dia mendengus dan nafasnya langsung turun. Sedikit, tetapi pemandangan magis juga muncul pada saat ini. Di dunia naga, kekuatan naga mengalir ke segala arah. Lingkaran cahaya berwarna mengalir seperti pita, dan dengan cepat mengalir ke tubuh Lan Xuanyu. Nafasnya naik ke keadaan semula lagi dan stabil. Cincin roh biru langit secara bertahap dikurangi dengan bimbingan berharga Lan Xuanyu, dan akhirnya mendarat di telapak tangannya. Dia memegang aura yang lebih penting baginya daripada kehidupan dan datang ke Long Tianyang di depannya. Tolong, Lan Xuanyu membungkuk sedikit dan menyapa Long Tianyang. Jangan khawatir, Anda pasti akan mengembalikan Bai Xiuxiu yang sehat. Itu hanya akan lebih baik dari sebelumnya. Long Tianyang mengambil alih cincin roh, cahaya putih krem dan bayangan muncul di tubuhnya, menutupi cincin roh Bai Xiuxiu, inkarnasi yang dikorbankan. Tutupi napasnya. Kemudian dia menoleh ke Tang Wulin dan Gu Yuena, memberi hormat yang dalam, dan berkata, 2 orang, maka aku akan pergi lebih dulu. Kamu akan bertanggung jawab atas segalanya selanjutnya. Xuanyu, Jiang Weiqiang sudah mati, dan kelompok naga tidak memiliki pemimpin, sekarang Anda telah sepenuhnya menguasai dunia naga. Sekarang saatnya untuk mengontrol klan naga stabil, dan Anda harus mencoba menembus level Raja Dewa sesegera mungkin, karena tidak ada yang tahu kapan Ibu Merah akan kembali. Ketika dia kembali lagi pada saat itu, kemungkinan besar dia juga telah mencapai tingkat Raja Dewa. Petik 2. Baiklah,
aku akan melakukannya, kata Lan Xuanyu dengan suara yang dalam. Bai Xiuxiu dapat hidup kembali, hatinya berangsur-angsur stabil, dan tentu saja dia harus menghadapi masalah saat ini secara langsung. Long Tianyang mengangguk sedikit padanya, dan kemudian melayang, berubah menjadi cahaya putih susu dan hanyut. Melihat sosoknya yang pergi, Lan Xuanyu memiliki perasaan aneh di dalam hatinya, apakah ras naga tidak lagi terikat padanya? Gu Yuena berkata, tentu saja, tidak lebih. Ini berkat dirimu. Klan naga mengendalikannya di kursi pertama Tianlong. Jiang Weiqiang dibunuh olehmu, dan kendali atas dirinya secara alami menghilang. Tentu saja, menghilang. Ini hanya separuh di sini, dan separuh lainnya ada di sisi pertama Tianma. Petik 2. Lan Xuanyu berkata dengan bingung, namun, kondisinya tidak memungkinkan saya untuk pergi ke kursi pertama Tianma dan membiarkannya pergi. Tang Wulin berkata, itu tidak lagi dibutuhkan. Faktanya, ketika kami dibawa ke Dragon Star olehnya, seperti yang dia katakan, meskipun ini adalah pertama kalinya, Xiuxiu sudah mulai mempersembahkan korban pada saat itu. Pengorbanan telah dilakukan, tidak dapat diubah. Pada saat itu, dia memberitahu kami bahwa Jiang Weiqiang telah pergi ke alam naga, dan dia seharusnya ingin melakukan belalang sembah menangkap jangkrik dan oriole. Mari kita bersiap untuk menyelamatkanmu. Pada saat itu dia memberitahu kami bahwa dia punya itu adalah cara untuk menyelamatkan Xiuxiu. Petik 2. Pada saat itu, kami juga sangat cemas, tetapi dia memberitahu kami bahwa untuk Anda, ini adalah kesempatan. Karena jika Jiang Weiqiang tidak mengambil inisiatif untuk menindaklanjuti Anda, akan sulit bagi Anda untuk mengambil inisiatif untuk bertindak padanya. Pada saat itu, Xiuxiu mempersembahkan pengorbanan. Itu telah selesai, dan krisis dasar Anda telah diselesaikan. Petik 2. Mendengar apa yang dikatakan ayahnya, hati Lan Xuanyu tergerak. Long Tianyang benar. Jika Jiang Weiqiang mengambil inisiatif untuk menyerangnya, akan sangat sulit baginya untuk melawan Tianlong ketika Federasi Longma dan manusia membentuk aliansi. Tembakan pertama, itu pasti akan menghancurkan aliansi, dan itu akan sangat merugikan perang berikutnya melawan Crimson Realm. Tapi inisiatif Jiang Weiqiang berbeda, dia benar-benar bertahan dan melakukan serangan balik, membunuhnya untuk melindungi dirinya sendiri. Hal lainnya adalah, kamu mungkin tidak memahami tujuan sebenarnya. Tang Wulin melanjutkan, jika kamu memikirkannya, dia mengatakan bagaimana cara menghidupkan kembali Xiuxiu. Lan Xuanyu terkejut, dan langsung mengingat 3 kondisi yang dikatakan Long Tianyang sebelumnya dan cara untuk membangkitkan Bai Xiuxiu. Sebelumnya, dia prihatin dan bingung, hanya memikirkan untuk menghidupkan kembali Bai Xiuxiu, tetapi dia tidak banyak memikirkan hal-hal lain. Melihat ke belakang saat ini, dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Inti kehidupan, inti kehidupan. Inti kehidupan Longma Xuanxing, itu bukan. Murid Lan Xuanyu langsung membesar, dan dia sepertinya mengerti. Gu Yuena menghela nafas ringan, dan berkata, keberadaan kuno yang menciptakan pesawat ini benar-benar dalam pikirannya. Faktanya, kita dapat memahami kekhawatirannya. Dewa Naga adalah Raja Dewa tertinggi, jika Anda bisa menjadi Dewa Naga, hampir bisa mendominasi segala sesuatu di galaksi ini. Pada saat itu, Anda dapat mengambil dan mengambil galaksi ini. Tidak ada yang bisa menghentikannya, dan dia tidak bisa. Tapi baginya, itu tidak bisa menghentikan Anda untuk menjadi raja, karena ada juga eksistensi eksternal di bidang merah tua yang mengancam keberadaan bintang ganda Longma kapan saja. Dibandingkan dengan alam merah, Anda tidak akan terlalu berbahaya baginya jika Anda menjadi Raja Dewa dan menjadi dewa. Tapi dia pasti akan melakukannya. Aku khawatir, pada saat itu, maukah kau menghilangkan bintang ganda Longma, pencipta bintang ganda Longma, inti kehidupan, juga akan menjadi nutrisi bagimu untuk membangun dunia naga. Kali ini adalah kesempatan terbesar untuk dia. Petik 2, Bab 1722, Long Tianyang Xiang Mou. Maksudmu, dia akan. Nafas Lan Xuanyu menjadi sedikit cepat, dan sekarang ketika dia mengingat kondisi ketiga yang disebutkan oleh Long Tianyang, dia sudah mengerti sedikit. Ya, dia ingin menyadarkan hidupnya sebagai Bai Xiuxiu berdasarkan dirinya sendiri, sehingga Xiuxiu bisa hidup kembali. Pengaruh yang dia katakan juga merupakan pengaruh yang mungkin dia miliki terhadap emosi dan kepribadian Xiuxiu. Tapi dia telah berjanji kepada kita sebelumnya, bahwa dia akan menyerahkan segalanya sebanyak mungkin. Dengan Xiuxiu sebagai faktor utama, dia hanya akan muncul ketika dia membutuhkan kepribadiannya untuk muncul. Selain itu,
Mungkin ada beberapa perubahan lain dalam hal ini. Dia tidak banyak bicara, tapi kami percaya bahwa dia pasti memiliki cara yang lebih baik untuk dirinya sendiri, tetapi membangkitkan Xiu untukmu pasti akan selesai. Karena hanya dengan cara ini, kamu akan memiliki perasaan yang cukup baik untuknya. Bahkan di masa depan setelah mencapai alam dewa, dia dan Long Mas Suangsing juga akan diperlakukan dengan baik. Petik 2. Lan Xuanyu menarik napas. Perhitungan Long Tianyang mencapai tingkat ini, yang memang tidak terpikirkan olehnya sebelumnya. Tetapi saya harus mengatakan bahwa baginya, ini hanyalah situasi yang tidak bisa dia tolak. Karena tidak mungkin baginya untuk melepaskan kebangkitan Xiu. Ini adalah konspirasi langsung, dan dia harus membayar inti hidupnya sebagai harga. Aku hanya tidak tahu apa yang akan terjadi padanya pada akhirnya setelah dia melakukan ini. Hanya ketika Bai Xiu dibangkitkan, dia bisa benar-benar melihatnya. Mata Lan Xuanyu tiba-tiba menjadi sedikit rumit, dan ada sedikit kekhawatiran di kedalaman matanya. Bagaimanapun, dia dan Long Tianyang tidak begitu akrab, dalam arti, kedua belah pihak dapat dianggap sebagai kumpulan kepentingan. Tang Wulin berkata, Xuanyu, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya sekarang. Karena tidak dapat dikendalikan, biarkan berkembang dengan sendirinya. Yang perlu kita pastikan adalah Xiu dapat dihidupkan kembali dengan sukses. Adapun hal-hal lainnya, menunggu Anda untuk menciptakan alam dewa. Setelah itu, mungkin Anda memiliki solusinya sendiri. Bahkan jika itu Long Tianyang, Anda tidak benar-benar tahu seberapa banyak kekuatan sejati dari alam dewa dapat mencapai, dan kami tidak tahu dengan alam dewa, Anda, sebagai Raja Dewa, memiliki banyak segalanya akan berada di bawah kendali Anda. Sekarang saya masih ingat dengan jelas bahwa setelah pertempuran melawan bidang jurang, dengan bantuan energi bidang jurang, Anda yang hebat kakek, yaitu, pesawat Lord of the Doluo Star kami, membangkitkan sejumlah besar orang kuat yang tewas dalam pertempuran. Dia tetap hanya Lord of the Plane, bukan Lord of the God Realm. Jika Anda bisa menjadi Lord dari alam dewa, banyak hal tidak akan terlalu sulit untuk ditangani. Petik 2. Saya mengerti. Di bawah narasi dan bujukan orang tuanya, Lan Xuanyu juga perlahan-lahan sedikit santai. Bagaimanapun, Xiu harus bisa dibangkitkan, ini juga akar dari kondisi Long Tianyang dengannya. Dia harus yakin, ayah dan ibu, maka aku akan kembali ke Bintang Naga, memberitahu ksatria naga lain dari klan naga tentang situasi di sini, dan menstabilkan hati ksatria naga. Kemudian aku akan terus berlatih dan berusaha untuk menghancurkan sampai ke tingkat Raja Dewa. Pertama mencapai kebenaran untuk menyelesaikan masalah Ibu Merah. Bagaimana situasi saat ini di pesawat merah? Dia masih tidak tahu apa yang terjadi di luar. Saat ini, Tang Wulin memberikan penjelasan rinci tentang pertempuran mereka sebelumnya dengan Ibu Merah dan pesawat merah. Setelah mendengarkan penjelasannya, Lan Xuanyu menyadari bahwa situasinya telah menjadi begitu serius sehingga Ibu Merah telah menjadi kemungkinan nyata untuk menembus ke tingkat Raja Dewa. Begitu dia menjadi Raja Dewa, dan jika dia belum menjadi Raja Dewa, maka aku khawatir dia benar-benar tidak bisa melawan. Ini masalah terbesar. Waktu hampir habis, ayah dan ibu, maka aku akan kembali ke Tianlongxing dulu, kata Lan Xuanyu. Gu Yuena berkata dengan prihatin, haruskah kami pergi denganmu? Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya, sirkulasi halo di tubuhnya mulai berubah, dan dia mengganti kembali ke gaun wanita putri naga emas lagi, sebaiknya aku kembali sendiri. Akan buruk jika kamu pergi. Menstabilkan Federasi Kuda Naga sekarang adalah hal yang paling penting. Identitas saya seharusnya tidak diungkapkan untuk saat ini. Jiang Weiqiang baru saja meninggal, dan saya akan menjelaskan semuanya sebagai Putri Naga Emas. Mereka lebih mudah menerima. Petik 2. Gu Yuena mengangguk dan berkata, Nak, jangan terlalu gugup. Tidak peduli kapan, akan ada aku dan ayahmu. Kami pasti akan membantumu mendapatkan cukup waktu. Kamu juga harus memperhatikan keselamatan dan membuat terobosan. Don, terburu-buru ke dalam proses. Petik 2. Saya mengerti, untuk Anda, untuk Xiu, saya akan berhati-hati. Jangan khawatir, saya akan menjadi kuat secepat mungkin. Hanya ketika saya kuat saya bisa benar-benar mengendalikan segalanya dan tidak pernah terganggu oleh hilangnya kendali itu. Lan Xuanyu mengepalkan tinjunya dengan keras. Pengorbanan Bai Xiu sangat menyentuhnya. Justru karena mereka belum menemukan keberadaan Abyss Sovereign sehingga mereka memberi lawan kesempatan seperti itu. Alasan mengapa mereka tidak dapat menemukannya adalah karena kekuatan mereka tidak cukup kuat.
Ketika dia mencapai kondisinya saat ini, dia sebenarnya berada di puncak dari kebanyakan makhluk, tetapi semakin dalam situasi seperti itu, semakin dia menginginkan kekuatan. Jika dia sedikit ragu apakah akan menjadi Raja Dewa sebelumnya, maka sekarang tidak ada keraguan sama sekali. Melalui warisan dan pemahaman Dewa Naga, Lan Xuanyu memahami bahwa ketika ia menjadi Raja Dewa, apakah tubuhnya dapat menahan terobosan bukanlah masalah terbesar berasal dari dampak pada kesadaran ilahi. Ketika Dewa Naga sudah menjadi Raja Dewa tertinggi, emosinya terpecah dalam karakter, yang akhirnya menyebabkan kematian seluruh klan naga, belum lagi dia saat ini. Dia sangat khawatir tentang apa yang akan terjadi pada kepribadiannya ketika dia menjadi Dewa Naga. Namun, dalam kasus ini, panah sudah ada di string dan harus dikirim. Dia tidak punya kesempatan untuk ragu sama sekali, dia juga tidak bisa mundur, hanya dengan maju dia bisa melindungi semua orang yang ingin dia lindungi. Gu Yuena dan Tang Wulin diam-diam menghilang di bawah cahaya perak. Di dunia naga, hanya Lan Xuanyu yang tersisa. Lan Xuanyu menoleh untuk melihat kerangka besar Dewa Naga, matanya berkedip, matanya berangsur-angsur menjadi tegas, dan dia tanpa sadar menyentuh dadanya. Dia tidak bisa melupakan rangsangan nafas tajam yang tak tertandingi dari Abyssal Halberd surgawi suci di hatinya. Dia juga tidak bisa melupakan perasaan ketika Bai Xiu dengan lembut menyentuh hatinya di saat-saat terakhir. Xiu, tunggu aku juga menunggumu. Tarik napas dalam-dalam, cahaya 9 warna melonjak di tubuhnya, Lan Xuanyu mengguncang tubuhnya, sudah melonjak. Suara ribuan naga melantunkan seketika di dunia naga. Seolah-olah menyembah Raja Dewa mereka, semua Long Liyun berubah menjadi pusaran air ke arah penerbangan Lan Xuanyu sendiri, sampai sosoknya menghilang di langit dan berangsur-angsur bubar. Cahaya berkedip, dan ketika Lan Xuanyu muncul lagi, dia sudah berada di platform naga bangkit. Di langit, pusaran warna-warni besar perlahan berkumpul, dan hubungan antara dunia naga dan bintang naga ditutup sementara. Berdiri di atas Rising Dragon Platform atau puncak Rising Dragon Pilar, menghadap ke bumi di kejauhan, pada saat ini, Lan Xuanyu tidak bisa menahan perasaan sedih sesaat. Dia masih ingat dengan jelas semua hal yang dia miliki ketika dia pertama kali datang, dan sekarang dia akan menjadi penguasa negeri ini. Dia mengangkat kepalanya, dan raungan naga yang panjang mengikuti. Cahaya berwarna cerah menyebar darinya secara instan. Nyanyian naga ini, seperti menyalakan obor, langsung menyalakan seluruh pilar Shenglong. Dengan tubuhnya sebagai pusat, cahaya berwarna pertama kali muncul sebagai ekspansi melingkar keluar, dan dengan cepat meluas ke atas seluruh platform Shenglong. Setiap sudut, segera setelah itu, warnanya turun dengan cepat dari atas, membuat seluruh pilar naga yang naik menjadi 9 warna. Didukung oleh fluktuasi kekuatan naga yang tak tertandingi, Lan Xuanyu dapat merasakan energi besar milik sumsum tulang Dewa Naga di pilar naga yang sedang naik. Ini adalah esensi sejati yang ditinggalkan oleh Dewa Naga, dan itu juga hal terpenting untuk membantu dia menjadi Dewa Naga. Bab 1723, Dewa Raja Putri Biru Setengah Langkah. Boom, kolom kekuatan naga besar membumbung ke langit. Kolom kekuatan naga ditampilkan sebagai 9 warna, hampir seketika bergerak cepat hingga 1 kilometer jauhnya, sementara Lan Xuanyu berada di bawah latar belakang kolom kekuatan naga ini, sosoknya secara bertahap memperbesar dan tumbuh hingga ketinggian 100 meter. Energi naga yang sangat kuat berpusat di tubuhnya dan dengan cepat menyebar keluar. Seluruh bintang naga langit terguncang, dan bahkan di luar angkasa, keberadaan pilar kekuatan naga besar itu bisa dilihat dengan jelas. Perasaan mengejutkan muncul di hati semua naga. Setiap klan naga merasakan fluktuasi energi naga yang sangat besar dari arah Shenglong Tai. Darah di tubuh mereka mendidih dengan hebat, dan napas mereka sendiri melonjak dengan liar. Ong ong ong, sebuah nyanyian naga pertama kali muncul di kota Shenglong. Naga-naga di kota Shenglong berjalan keluar ruangan satu demi satu, datang ke suatu tempat yang luas, mengangkat kepala mereka dan memulai nyanyian naga ke arah Shenglong Tai. Melihat naiknya 9 pilar cahaya berwarna, mereka perlahan membungkuk ke tanah. Segera setelah itu, pemandangan dari pemandangan ini mulai menyebar jauh, di antara kota-kota utama klan naga yang merasakan nafas platform naga semuanya menanggapi dengan nyanyian naga. Tiba-tiba, seluruh klan naga sepertinya tersulut. Raungan naga bernada tinggi bergema di seluruh permukaan planet. Sosok besar telah naik ke udara, terbang cepat ke arah platform naga yang sedang naik. Pada saat ini,
Ras naga yang dapat lepas landas hanya dapat melakukannya setidaknya pada level di atas level dewa. Adanya auman naga sepertinya terdengar di jiwa mereka. Selain itu, mereka juga dapat mengatakan bahwa itu bukan milik suara Jiang Weiqiang, kepala naga langit, tetapi lebih seperti dunia naga yang memanggil mereka. Semua master naga di atas level dewa pernah ke dunia naga, dan mereka setidaknya memiliki satu kesempatan untuk pergi ke dunia naga. Mereka sangat menghormati tempat yang pernah memberi mereka peluang besar. Pada saat ini, apakah ada panggilan dari dunia naga lagi? Meskipun saya tidak tahu bagaimana situasinya, semua naga, termasuk semua ksatria naga, telah dikirim dan menuju ke platform naga bangkit. Berdiri di kolom kekuatan naga, menghadap ke planet, merasakan energi kehidupan yang kaya dan tak tertandingi di seluruh bintang naga. Suasana hati Lan Xuanyu berangsur-angsur menjadi tenang. Di atas kepala adalah dunia naga, dan di bawah kaki adalah pilar naga. Dan dunia ini adalah tempat para naga ingin mendominasi. Dan di sini, itu adalah titik awal barunya. Tidak lama, cahaya dan bayangan besar telah menembus langit dan datang ke sekitar Senglongtai. Yang pertama tiba secara alami adalah klan naga tingkat dewa dan di atas kota Senglong. Ketika mereka melihat pilar Senglong besar yang tingginya 1000 meter, mereka tidak bisa menahan tercengang. Terutama ketika dia melihat Lan Xuanyu berdiri dengan tangan di atas pilar Senglong, dia menundukkan kepalanya dengan hormat satu persatu. Lan Xuanyu juga tidak berbicara dengan mereka, tetapi diam-diam merasakan energi besar di dalam Senglongtai. Aku tidak bisa menahan desahan dalam hatiku, betapa kuatnya mantan Dewa Naga. Bahkan energi yang bertahan selama bertahun-tahun sangat besar, jauh dari apa yang bisa dia bandingkan sekarang. Ditambah dengan seluruh dunia naga, aku benar-benar tidak bisa membayangkan. Kota Sanglong pada dasarnya berada di posisi yang relatif sentral dari semua kota naga, dan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa terbang dengan kecepatan penuh dan kecepatannya masih sangat cepat. Belum lagi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super yang bisa melintasi ruang angkasa. Cahaya perak berkedip, dan sesosok muncul dari udara tipis di sebelah menara naga bangkit. Itu adalah kursi kedua dari Tianlong, Zhong Zichang, Ksatria Naga Fajar. Pengetahuan spiritual Zhong Zichang adalah yang nomor 1 di klan naga. Ketika Lan Xuanyu mengucapkan mantra naga di Rising Dragon Platform, hal pertama yang dia rasakan sebenarnya adalah dia, dan dia langsung terkejut. Naga ini mengaum, yang bisa dia rasakan berbeda dari naga lainnya. Karena kekuatan kesadaran ilahi, dia dapat dengan jelas merasakan keagungan dalam mantra naga ini. Itu jelas bukan sesuatu yang dapat dikeluarkan oleh klan naga manapun saat ini. Sudah memiliki firasat di hatinya, tetapi ketika dia benar-benar muncul di sebelah Senglongtai dan melihat Lan Xuanyu di pilar naga besar di bagian atas Senglongtai, dia tidak bisa membantu tetapi menghasilkan kejutan yang kuat dari hatinya. Long Lizu setinggi 1000 meter. Seluruh Senglongtai telah menjadi kertas timah untuk dia saat ini. Apakah dia sudah bisa memobilisasi energi sepenuhnya di platform naga? Dan dia juga bisa merasakan bahwa biru saat ini, auranya sendiri lebih kuat darinya di bawah latar belakang pilar kekuatan naga, bahkan lebih kuat dari Jiang Weiqiang, kepala naga. Meskipun alam naga di atas kepalanya tidak muncul, tampaknya alam naga dan Senglongtai menyatu dengan dia. Kedatangannya akhirnya membuat Lan Xuanyu membuka matanya lagi, menatapnya, dan mengangguk kepadanya, namun tetap tidak berbicara. Ksatria Naga Fajar Zhong Zichang juga membungkuk sedikit untuk menyambut Lan Xuanyu. Dia samar-samar merasa sesuatu akan terjadi. Hanya saja saya sudah datang, kenapa kursi pertama belum datang? Dalam waktu singkat, sejumlah Ksatria Naga telah tiba satu demi satu, datang ke sekitar Rising Dragon Terrace. Pemandangan yang mereka lihat di mata mereka juga mengejutkan mereka, dan ketika mereka melakukan kontak mata satu sama lain, mereka semua merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Ketika semua ksatria naga kecuali Jiang Weiqiang, kursi pertama naga, tiba, ratusan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa naga dari kota-kota terdekat telah mengepung pilar naga yang naik. Lan Xuanyu melirik para ksatria naga dan naga mereka, mengangkat kepalanya, dan tiba-tiba teringat akan raungan panjang. Tiba-tiba, dalam suara nyanyian naganya, seluruh langit berubah warna, seluruh langit diterangi oleh sinar 9 warna cahaya menyala, dan alam naga menjulang seperti hantu. Cahaya dan bayangan naga 9 warna besar keluar, tepat di langit, aura samar-samar menyelimuti tubuh Lan Xuanyu, memicu paksaannya sendiri yang bahkan lebih kuat. Raja Dewa Setengah Langkah.
Zhong Zichang terkejut saat mengetahui bahwa pada saat ini, ranah kultivasi Lan Xuanyu jelas telah mencapai tingkat Raja Dewa setengah langkah. Meskipun tampaknya ini dilakukan dengan bantuan dunia naga dan Seng Longsu, tapi bisa mencapai level seperti itu dengan kekuatannya sendiri, di antara para naga, ini masih yang pertama. Bahkan Jiang Weiqiang, hanya dengan bantuan banyak satria naga dia bisa menggunakan tingkat kemampuan ini untuk sementara. Terlebih lagi, aura berdarah yang sekarang dilepaskan Lan dari tubuhnya jauh melampaui apa yang bisa ditandingi oleh Jiang Weiqiang. Bersamaan dengan suara nyanyian naga ini, hampir semua naga yang hadir menenggelamkan tubuh mereka dan jatuh 10 meter ke bawah tak terkendali sebelum menstabilkan tubuh mereka. Satu persatu tidak bisa membantu tetapi melihat satu sama lain dengan takjub, darah dan aura mereka sendiri jelas-jelas ditekan oleh seutas benang. Tingkat intensitas garis keturunan ini membuat mereka tidak lagi mampu menghasilkan emosi lain kecuali rasa hormat. Karena para ksatria naga ada di sini, mari kita mulai sekarang. Suara Lan Xuanyu terdengar. Dalam suaranya, sepertinya ada hukum khusus milik klan naga dalam suaranya. Setiap kata yang diucapkan ketika keluar, darah dan nafas ras naga yang hadir akan berfluktuasi. Kekuatannya benar-benar menakutkan, sangat menakutkan sehingga tidak ada klan naga yang bisa menghasilkan ide perlawanan. Semua orang harus mengenalku, aku Lan. Hari ini kami memanggilmu untuk mengumumkan dua hal. Hal pertama, Jiang Weiqiang memanfaatkan latihanku di alam naga, dan tiba-tiba meluncurkan serangan diam-diam, mencoba menjarah darahku. Tewas, oleh saya, sudah mati. Petik 2. Saat berbicara, Lan Xuanyu melambaikan tangannya, dan hantu muncul di langit. Mendengar kata-katanya, banyak naga yang hadir tidak bisa membantu tetapi mengubah warna mereka. Apa? Jiang Weiqiang pertama Tianlong meninggal. Dibunuh oleh Blue. Tiba-tiba, banyak naga yang berteriak, tetapi pada saat ini, mereka mendengar dengusan lembut. Hanya dengungan ringan ini yang membuat tubuh semua naga yang hadir jatuh 100 meter, bahkan para ksatria naga tidak terkecuali. Garis keturunan mereka tampaknya telah sepenuhnya memadat saat ini. Mau tak mau melihat udara dengan takjub. Bab 1724, saya kursi pertama. Pada saat ini, hantu besar di langit persis seperti saat Jiang Weiqiang menembak Lan Xuanyu. Hanya saja Lan Xuanyu dalam gambar tersebut sudah terlihat seperti putri naga emas. Dengan penguasaannya atas dunia naga, meskipun pemikirannya konkret, dia masih bisa berkembang sesuai keinginannya. Proses umum yang ditunjukkan dalam gambar itu nyata, tetapi identitas manusia Lan Xuanyu tersembunyi. Ketika mereka melihat bahwa Jiang Weiqiang tidak memiliki perlawanan di tangan Lan Xuanyu, dan di bawah tekanan yang kuat itu, mereka ditusuk di dada oleh Heavenly Secret Cracking Abyss Halberd di bawah tekanan yang kuat itu, nafas semua naga yang hadir, tapi cepatlah. Jiang Weiqiang telah memerintah klan naga, dan bahkan seluruh federasi kuda naga telah lebih dari 1000 tahun. Bagi naga klan naga, dia adalah eksistensi tertinggi dan tak terkalahkan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Tianlong pertama, pemimpin klan naga, akan mati seperti ini? Kemudian mereka melihat bahwa pedang naga dan bahkan Jiang Weiqiang diubah menjadi energi oleh Lan Xuanyu dan diintegrasikan ke dalam dunia naga. Ada ribuan aura di dunia naga, dan ribuan naga menyerah. Untuk sementara, mereka sudah memahami sesuatu. Lan Xuanyu di layar akhirnya kembali ke tulang dewa naga yang besar. Saat ini, suara Lan Xuanyu berdering lagi. Jiang Weiqiang ingin merampok darah saya untuk kepentingan pribadinya. Ada lebih dari sekadar kematian yang bersalah. Dan alasannya adalah karena, secara kebetulan, saya berpartisipasi dalam kontes Tanglong untuk pertama kalinya dan mendapat kesempatan di Tanglong pilar ini. Garis keturunannya mulai berubah, secara bertahap sampai hari ini. Sampai saat ini di retret alam naga, saya benar-benar memahami bahwa apa yang bangkit dan berkembang di tubuh saya adalah garis keturunan Dewa Naga, garis keturunan Dewa Naga yang asli. Ini mundur, yang memungkinkan saya untuk mendapatkan warisan sejati dari Dewa Naga dan transformasi terakhir dari garis keturunan, yang menarik keinginan Jiang Weiqiang. Sayangnya, dia meremehkan arti garis keturunan Dewa Naga untuk klan saya. Itulah mengapa dia akhirnya jatuh. Ia mengenai tindak lanjutnya, saya tidak akan mengejarnya lagi. Sekarang saatnya untuk melawan musuh. Mulai hari ini, saya akan menjadi kursi pertama Tianlong. Ketika saya menyelesaikan terobosan terakhir dan membangun alam dewa, saya akan menjadi Dewa Naga. Petik 2.
Suara Lan Xuanyu tidak terlalu gelisah, dan dia berkata dengan tenang, tetapi semua naga yang hadir, bahkan ksatria naga Zhong Zichang dari konstelasi kedua Tianlong, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun di bawah tekanannya. Tidak ada keberatan, di bawah tekanan yang kuat, dengan bantuan pilar naga dan dunia naga, bahkan satu keberatan pun tidak muncul. Dan suara Lan Xuanyu telah menyebar ke seluruh Sky Dragon Star dengan jelas. Ini adalah kekuatan Raja Dewa setengah langkah. Zhong Zichang menatapnya dalam-dalam, dan kemudian ksatria naga Fajar perlahan-lahan berlutut di atas punggung naga duduknya, dan membungkuk ke arah Lan Xuanyu. Ya, dia memilih untuk menyerah. Dia membungkuk kali ini, dan ras naga lainnya secara alami tidak memiliki dukungan apapun, dan mereka membungkuk ke Lan Xuanyu satu demi satu. Dewa Naga, warisan dari garis keturunan Dewa Naga sejati. Kemungkinan pembentukan alam dewa benar-benar muncul. Untuk naga tingkat dewa biasa, mungkin mereka tidak mengerti apa artinya, tetapi bagi banyak pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super, inilah yang paling mereka inginkan. Hanya ketika dunia nyata para dewa muncul, mereka dapat benar-benar memiliki kesempatan untuk hidup kekal. Inilah yang dikejar oleh para naga sejak lama. Untuk alasan ini, mereka bahkan menepis galaksi Longma yang bersatu. Kata-kata yang diucapkan Jiang Weiqiang sebelumnya adalah benar, dan tidak asal-asalan ke surga dan kaisar. Lan Xuanyu memandang Zhong Zichang, selanjutnya, saya akan mundur untuk dampak terakhir. Semua urusan klan naga dikelola oleh ksatria naga Downing. Ketika saya meninggalkan penghalang, itu akan menjadi saat ketika semua hantu dan iblis mati. Petik 2. Hal kedua adalah selama retret saya, Federasi Longma akan terus bekerja sama dengan umat manusia, menyatukan semua ras, dan bersama-sama mempersiapkan pertahanan. Jika musuh kembali, tetapi apakah musuh akan kembali, hasil akhirnya tidak akan tercapai. Akan berubah. Ya, Zhong Zichang akhirnya bisa berbicara. Dia dengan hormat membungkuk ke Lan Xuanyu lagi. Mata dari banyak ksatria naga yang hadir agak rumit. Kenaikan Lan sangat cepat. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah berubah dari naga jenius menjadi dominator naga. Bahkan Jiang Weiqiang, kepala naga, mati di tangannya. Semua ini tampak luar biasa, tetapi itu terjadi lagi. Kursi pertama Tianlong baru ini, bahkan mungkin Dewa Naga masa depan. Apakah benar-benar mungkin untuk menciptakan alam dewa dengan sukses? Bisakah kamu menjadi Raja Dewa? Masih merupakan jawaban yang tidak diketahui, tetapi satu hal yang mereka ketahui adalah bahwa pada saat ini, aturan Blue atas naga tidak dapat lagi diubah. Ini adalah kekuatan absolut yang tak terhindarkan. Naga selalu menghormati garis keturunan mereka. Garis keturunan siapa yang bisa bersaing dengan yang ini sekarang? Ini adalah garis keturunan Dewa Naga yang sebenarnya. Itu adalah keberadaan yang paling dirindukan oleh klan naga. Tatapan Lan Xuanyu beralih dari para ksatria naga satu persatu. Dia sudah memikirkannya sebelum dia kembali, jika dia ingin menyelesaikan aturan klan naga dalam waktu singkat, penindasan kekuatan absolut adalah yang termudah dan paling menghemat waktu. Mungkin beberapa ksatria naga tidak yakin, terutama di pihak Jiang Weiqiang, kepala naga. Namun, di bawah kekuatan absolut, terutama tekanan absolut pada garis keturunan, bagaimana mereka bisa melawan diri mereka sendiri? Dia tidak membutuhkan naga ini untuk benar-benar setia padanya sekarang, dan mereka semua akan membuat pilihan yang tepat setelah mereka bisa menjadi Dewa Naga. Klan naga tidak diragukan lagi adalah fondasi setelah dia mencapai alam dewa. Tidak ada klan naga yang bisa menolak godaan dari para dewa. Oleh karena itu, selama dia terus tumbuh semakin kuat, semua masalah tidak akan menjadi masalah. Sekarang tidak terlalu banyak bahaya tersembunyi dengan penindasan yang kuat. Kursi pertama, haruskah saya memberitahu kursi pertama Tianma tentang masalah ini? Zhong Zichang bertanya pada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, sebagaimana seharusnya. Beritahu semua anggota federasi. Semuanya berjalan seperti biasa, dan tidak akan ada perbedaan dari sebelumnya. Saya akan memberitahu sekutu saya apa yang saya katakan hari ini. Tetapi berita itu akan diblokir oleh Longma Double Star. Di dalam, sampai masalah Crimson Plain diselesaikan, berita apapun dalam Longma Double Star tidak boleh keluar dari planet ini. Petik 2. Ya, Zhong Zichang setuju lagi. Dia juga setuju dengan pernyataan Lan Xuanyu bahwa meskipun Scarlet Realm yang telah pergi kemungkinan akan menjadi satu-satunya penguasa dari Scarlet Mother, namun perlu untuk mencegahnya mengakses informasi. Setelah mengetahui bahwa ada kemungkinan menjadi Raja Dewa di sini,
saya khawatir kedatangan Ibu Merah akan sedikit lebih awal. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Lan Xuanyu benar-benar telah meramalkan hal ini. Saint Monarch of the Abyss adalah putra dari Ibu Merah. Akankah Ibu Merah tidak merasakan kematiannya sama sekali? Oleh karena itu, waktu tidak menunggu saya. Saya di sini hari ini. Saya akan mundur di platform Shenglong. Tidak ada makhluk yang bisa mendekati platform di dekat platform, kata Lan Xuanyu kepada Zhong Zichang dan semua naga yang ada. Ya, semua orang kuat naga datang berbarengan dengan hormat. Ayo pergi. Lan Xuanyu melambaikan tangan kanannya, dan pilar naga 9 warna di bawahnya langsung mekar, berubah menjadi lingkaran warna-warni yang menutupi segala arah. Tiba-tiba, semua naga yang hadir dapat dengan jelas merasakan bahwa garis keturunan mereka tampaknya telah dinyalakan untuk sesaat, dan aura garis darah naik, seolah-olah intensitas garis darah telah meningkat sedikit tanpa terlihat. Tiba-tiba, rasa hormat banyak naga terhadap Lan Xuanyu bertambah sedikit. Meskipun di dalam hati mereka masih ada yang tidak dapat dipercaya bahwa Jiang Weiqiang, Tianlong pertama, meninggal seperti itu. Tapi saat ini, yang ditunjukkan di depan mereka sangat kuat. Terlebih lagi, bahkan banyak satria naga tidak menentangnya, jadi secara alami itu bahkan lebih tidak mungkin bagi ras naga lain untuk mengungkapkan arti perlawanan. Lan Xuanyu perlahan mendarat di Rising Dragon Platform, dan duduk bersila. Banyak ras naga dengan cepat bubar dan kembali ke satu sama lain. Tidak ada keraguan bahwa kematian Jiang Weiqiang akan mengejutkan seluruh Federasi Longma. Fakta bahwa Lan Xuanyu mengambil alih sebagai kursi pertama Tianlong pasti akan menimbulkan keributan di federasi, terutama ketika ancaman besar dari domain Crimson telah terjadi, tidak menghilang, dan terlebih lagi. Bab 1725, Menyatukan Pemikiran. Lan Xuanyu melakukan hal itu, menggunakan kecepatan tercepat untuk menyelesaikan suksesi dengan kekuatan yang luar biasa, dan juga memberikan bukti serangan Jiang Weiqiang padanya. Yang paling penting adalah kekuatan kuat Lan Xuanyu sendiri dan garis keturunan Dewa Naga yang diwarisi. Dia tidak segan-segan menceritakan kisah tentang darah Dewa Naga, ini sudah jelas memberitahu klan Naga bahwa dialah yang dapat memimpin klan Naga menuju masa depan yang cerah. Semua ksatria Naga memahami arti yang terkandung dalam kata-katanya. Raja Dewa, untuk menjadi Raja Dewa, dia juga ingin berkembang ke arah menjadi Raja Dewa. Tidak diragukan lagi bahwa inilah yang ingin dilihat para ksatria naga. Tianlong pertama di masa lalu, termasuk Jiang Weiqiang, telah bekerja keras ke arah ini, tetapi tidak ada dari mereka yang berhasil, bahkan tidak ada yang mencapai tingkat Raja Dewa setengah langkah. Darah Dewa Naga yang ditampilkan oleh Lan Xuanyu memberikan harapan kepada para ksatria naga ini. Jiang Weiqiang sudah meninggal, dan seseorang yang berharap menjadi Raja Dewa muncul, yang membunuh semua suara oposisi di Buayan. Secara khusus, dukungan dari Zhong Zichang, ksatria naga Fajar, membuat Lan Xuanyu menstabilkan situasi dan berhasil menjadi Tianlong pertama. Dalam waktu singkat, Lan Xuanyu mengambil alih klan naga. Zhong Zichang tidak mengucapkan sepatah kata pun ketika dia kembali ke kota Naga Langit, dan para ksatria naga lainnya tidak kembali ke tempat tinggal mereka. Mereka semua diam-diam mengikuti di belakangnya dan kembali ke Sky Dragon City bersama. Kursi kedua, apakah kamu membahasnya? Huang Liangwei, ksatria naga cahaya suci, bertanya dengan suara rendah. Kembali ke Sky Dragon City, dia akhirnya tidak bisa menahannya. Zhong Zichang menoleh untuk melihat ksatria naga lainnya, mengangguk kepada mereka, dan berkata, kalau begitu semuanya datang. Ruang konferensi besar, para ksatria naga duduk satu demi satu, dan seluruh ruang konferensi sangat sunyi. Tidak ada yang berbicara lebih dulu, atau tidak tahu bagaimana cara berbicara. Perubahan yang tiba-tiba dan besar ini benar-benar membuat mereka sedikit tidak nyaman. Namun, fakta sudah ada di hadapan mereka, apa yang bisa mereka lakukan jika tidak terbiasa? Apakah itu benar-benar bangkit untuk melawan? Mereka semua melihat kekuatan yang ditunjukkan Lan barusan. Lan lebih kuat dari Jiang Weiqiang sebelumnya, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak, terutama tekanan dari garis keturunan. Ksatria dinosaurus Moluolan memiliki suasana hati yang paling rumit. Dia adalah orang pertama yang melihat Lan. Selain itu, Lan mampu menonjol di antara naga dengan bantuannya, selangkah demi selangkah ke atas. Namun, dia tidak menyangka biru ini bisa menjadi naga langit pertama dalam waktu sesingkat itu. Laju pertumbuhan ini sangat cepat. Tentu saja, menurutnya, bukanlah hal yang buruk bagi Blue untuk menjadi naga langit pertama.
Memikirkan kembali aura darah yang dilepaskan oleh Lan sebelumnya, aura yang kuat dan dalam tampaknya meluas tanpa henti, yang tidak bisa dipercaya. Dewa Naga, milik Raja Naga. Jika Lan benar-benar bisa melakukannya, apakah kamu punya ide? Zhong Zichang akhirnya berbicara, dan matanya menyapu wajah banyak ksatria naga yang hadir. Kebanyakan ksatria naga memiliki senyum masam di wajah mereka. Apa yang bisa kita pikirkan? Hanya saja semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Kursi kedua, kamu adalah tulang punggung semua orang, kata seorang ksatria naga dengan senyum masam. Zhong Zichang berkata dengan acuh tak acuh, masalahnya telah sampai pada ini, tidak peduli apa alasannya, akhirnya tidak dapat diubah. Terlebih lagi, kursi pertama telah menjelaskan situasinya kepada kami dengan cara berpikir yang konkret, dan Anda semua telah melihatnya. Kursi pertama telah mewarisi garis keturunan Dewa Naga. Kita semua telah melihat sisa-sisa Dewa Naga di alam naga, dan kita semua telah mencoba, tetapi siapa yang telah menerima umpan balik dari sisa-sisa Dewa Naga? Dan dia mendapatkannya, yang mana berarti dia adalah pewaris yang dipilih oleh Dewa Naga, dan juga orang yang memimpin naga kita menuju kemuliaan. Aku bersedia mendukungnya. Petik 2. Hal lainnya adalah, menghadapi Ibu Merah, kita bingung. Jika Ibu Merah kembali sebagai Raja Dewa, kita dan manusia tidak akan bisa melawannya. Dan jika kita yang baru pertama bisa mencapai tingkat Raja para Dewa, kami memiliki kekuatan untuk melawan Ibu Merah, dan bahkan mungkin untuk mengalahkan dan menghancurkannya. Ini adalah harapan dan kesempatan kami. Pada saat itu, apakah itu Federasi Longma atau Federasi Douluo, yang bisa menolak kita? Kita semua tahu betapa sulitnya mencapai level itu. Setidaknya aku tahu bahwa aku tidak akan bisa melangkah ke level itu dalam hidupku, dan aku bahkan tidak bisa menyentuhnya. Jiang Weiqiang adalah sama, jadi dia pindah untuk mengambil garis keturunan pertama. Idenya masih dalam kasus tidak tahu apakah itu akan berhasil. Anda juga telah melihat pertempuran mereka di layar sekarang. Jiang Weiqiang sangat akrab bagi kami, tetapi dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ini adalah penindasan mutlak dalam darah. Entah itu aku atau kamu. Siapa yang mengira darahnya lebih kuat dari darah Jiang Wei? Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia berhenti, dan kemudian berkata dengan suara yang kuat, ini berarti bahwa jika kita menentang kursi pertama, kita semua akan mati. Bahkan jika kita bergandengan tangan, di bawah tekanan darah kursi pertama, tidak ada kemungkinan menang. Ini berlaku untuk seluruh klan naga. Orang yang memiliki darah Dewa Naga harus terlahir sebagai raja dari klan naga. Dalam keadaan ini, tidak peduli dari sudut pandang mana yang kami pertimbangkan, kami tidak memiliki kemungkinan untuk menentang kursi pertama. Petik 2. Tidak peduli siapa di antara Anda yang memiliki hubungan baik dengan Jiang Weiqiang sebelumnya, saya harus mengingatkan Anda untuk lebih sadar dan mengenali situasi saat ini. Kami tidak punya pilihan lain. Para ksatria naga mendengarkannya dan tidak bisa menahan anggukan kepala mereka. Anda tidak bisa menolak. Dukungan masih bagus. Benar-benar tidak perlu menolak. Kami mendukung kursi pertama. Penunggang dinosaurus tinta Luolan memimpin. Huang Liangwei, yang duduk di sebelahnya, tidak bisa menahan bibirnya, berpikir dalam hati, tentu saja Anda mendukungnya. Anda menemukan warna biru itu. Saat ini, tidak ada yang akan keberatan lagi. Para ksatria naga menyatakan dukungan mereka untuk Lan Xuanyu, sang juara baru. Zhong Zichang berkata dengan sungguh-sungguh, lewati perintah saya untuk memblokir berita sebelumnya. Adakan pertemuan Dewan Federasi Longma dan undang semua pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super dari Federasi Longma untuk berpartisipasi, bicarakan saja tentang masalah negosiasi Ibu Merah. Berita itu tidak diperbolehkan mengganti kursi pertama. Umat manusia tahu, jangan-jangan manusia melakukan penempatan yang sesuai. Juga, beritahu semua orang kami bahwa segala sesuatu yang diperlihatkan kepada kami setelah kursi pertama tampaknya dijaga kerahasiaannya, termasuk pembunuhan pertama Jiang Weiqiang untuk stabilitas Federasi Longma, untuk sementara kami akan menyatukan kaliber kami. Nanti, ketika mengumumkan kepada berbagai kelompok kuat, hanya dikatakan bahwa karena terobosan yang berhasil di kursi pertama, Jiang Weiqiang memberi jalan ke kursi pertama tersembunyi berita bahwa dia sudah mati, dan mengatakan bahwa dia telah pergi ke alam naga untuk mundur. Petik 2. Iya, jahe masih tua dan pedas, penggunaan Zhong Zichang tidak diragukan lagi lebih matang daripada penggunaan Lan Xuanyu sebelumnya. Tentu saja, ini juga karena Lan Xuanyu tidak terlalu peduli dengan apa yang dipikirkan orang-orang kuat seperti Federasi Longma.
Para ksatria naga mencapai kesepakatan di sini, dan Lan Xuanyu saat ini secara resmi memulai pelatihannya. Merasakan energi Dewa Naga yang melonjak di pilar Senglong, dia tidak ingin menyerapnya, tetapi diam-diam menstabilkan pikirannya. Kematian Bai Xiuxiu, bagaimanapun, merupakan pukulan besar baginya. Pikirannya terus bergema pada saat-saat terakhir itu. Bai Xiuxiu menyimpan fotonya sendiri dengan segala cara. Xiuxiu, istriku, bagaimanapun juga kamu harus hidup. Lan Xuanyu dengan lembut mengepalkan tinjunya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke udara. Dipengaruhi oleh aura naga, langit tidak berawan, di langit cerah, dia bisa merasakan keberadaan dunia naga. Itu telah menjadi dunia naganya. Pada latihan selanjutnya, dia akan bekerja keras untuk menjadi Dewa Naga, tidak diragukan lagi. Ini adalah kesempatan baginya, tapi juga membawa resiko yang sangat besar. Bab 1726, siap. Saat menerima warisan Dewa Naga, dia bisa merasakan kekuatan Dewa Naga, namun pikiran yang ditinggalkan Dewa Naga sangatlah rumit. Tentu saja, saat Dewa Naga jatuh, dia pasti menemukan sesuatu. Sebagai Raja Dewa tertinggi, pernah dikenal sebagai Raja Dewa terkuat, skizofrenia akan terjadi dan pada akhirnya seluruh klan naga akan dimusnahkan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi kecuali Dewa Naga itu sendiri. Dan ketika dia akan maju ke arah Dewa Naga, aku takut dia akan memahami kebenaran di awal, dan dampaknya pada dirinya sendiri pasti sangat besar. Dan untuk menjadi Raja Dewa, saya sudah mengetahuinya sebelumnya, dan yang dibutuhkannya adalah energi yang sangat besar. Meski masih banyak energi Dewa Naga yang tersisa di pilar naga naik ini, apakah energi Dewa Naga ini yang paling mudah untuk membantu diri sendiri menjadi Raja Dewa? Lan Xuanyu tidak tahu, tidak ada jawaban untuk ini. Tidak ada yang tahu berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk menjadi Dewa Naga. Pada saat ini, dia berada di atas bintang naga langit. Dunia naga turun tahun itu, dan pilar naga yang naik jatuh ke permukaan bintang naga langit, membawa transformasi naga dan memungkinkan naga itu muncul di bintang naga langit. Jadi, apakah pikiran Dewa Naga awalnya ingin menggunakan energi kehidupan di bintang naga untuk membantunya menyelesaikan terobosan? Dia melihat makhluk Tian Hexing dengan matanya sendiri. Dalam gambar yang muncul kembali, Tian Hexing akhirnya pingsan. Semua ini sangat menakutkan. Saya tidak tahu berapa hari dan orang-orang dari suku tersebut meninggal dalam penenggelaman itu. Jika dia juga menyebabkan arang seperti itu di Dragon Star, apa perbedaan antara dia dan Ibu Scarlet? Terlebih lagi, ada Long Tianyang, yang membangkitkan Bai Xiuxiu. Jika dia menyebabkan Tian Longxing hancur dalam proses menerobos, maka Bai Xiuxiu niscaya akan mati. Inilah mengapa Long Tianyang memilih untuk menghidupkan kembali Bai Xiuxiu. Dia secara resmi tahu bahwa untuk melawan Ibu Merah, dia harus menerobos arah dari Raja Dewa, jadi dia melakukannya. Pencipta bintang ganda kuda panjang ini, yang telah ada selama bertahun-tahun, benar-benar membuat pilihan paling cerdas, tetapi semua tekanan sudah ada pada Lan Xuanyu. Oleh karena itu, dia sekarang tidak hanya ingin menerobos menjadi Raja Dewa, tetapi juga mengalami risiko yang tidak diketahui dari Dewa Naga, dan pada saat yang sama memastikan bahwa dia tidak dapat menghancurkan bintang naga. Kesulitan dari terobosan ini jelas lebih tinggi daripada Crimson Mother, dan resikonya bahkan lebih besar daripada Crimson Mother. Dan yang terpenting, dia tidak bisa berhenti, dia harus bergerak maju. Terobosan Ibu Merah tidak tahu berapa lama, tidak ada yang tahu. Hanya dengan menyelesaikan terobosan secepat mungkin barulah mungkin untuk melawannya. Jika tidak, bintang Draco akan menyia-nyiakan hidup, dan bahkan orang tua dan pasangannya akan mengancam nyawa. Tidak ada jalan keluar, hanya bisa maju dengan berani. Lan Xuanyu berangsur-angsur meluruskan pikirannya, dan matanya berangsur-angsur menjadi lebih kencang. Untuk keluarga, teman, pasangan, demi ribuan makhluk ini, tetapi juga untuk diri mereka sendiri, perlu menjadi Dewa Naga. Hanya dengan cara ini semua masalah dapat diselesaikan. Karena itu, izinkan saya mempersiapkan semuanya terlebih dahulu. Di luar angkasa, 4 armada kosmik dari Federasi Douluo melayang-layang di luar angkasa. Tetapi jika Anda memperhatikan, Anda akan mengetahuinya. Kapal induk armada ruang angkasa pertama dan kelima tidak ada di sana. Karena mereka terpencar dan ditempatkan, dan kedua armada antariksa itu terpencar berjauhan. Oleh karena itu, Federasi Ryoma tidak mengetahui bahwa kedua armada luar angkasa ini telah lenyap. Alasan kepergian mereka sederhana saja,
karena mereka butuh waktu untuk memperbaiki diri dan tidak bisa lagi meledakkan kekuatan senjata utamanya. Jika Crimson Mother kembali, mereka tidak akan bisa berfungsi seperti sebelumnya. Untuk Federasi Douluo, armada kosmik kedua dan keempat telah dikirim. Saat mereka tiba, kapal perang lain dari armada pertama dan kelima juga akan ditarik kembali ke Douluo Star. Dalam hal ini, Federasi Douluo tidak memberitahu Federasi Longma, tetapi membuat keputusan internal. Tapi ini sudah menjadi tanggapan habis-habisan Federasi Douluo. Berita bahwa Ibu Merah mungkin menjadi Raja Dewa kapan saja telah dikirim kembali ke Federasi Douluo. Seluruh adegan pertempuran juga dikirim kembali. Setelah ketua federasi dan banyak politisi membaca catatan pertempuran ini, mereka benar-benar menyadari bahwa Sekte Tang dan Akademi Shrek tidak mengkhawatirkan. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa, dalam menghadapi daya tembak armada federal yang begitu kuat, Alam Merah dapat bertahan hidup. Itu adalah tembakan 4 armada besar. Itu adalah serangan terkuat yang pernah dikeluarkan oleh Federasi Douluo. Namun, hasil akhirnya tidak mengalahkan musuh. Dan musuh bisa menjadi lebih kuat dan kembali. Seberapa luar biasa ini. Oleh karena itu, ketika Jenderal Bailing mengusulkan untuk memobilisasi 2 armada antariksa lainnya, parlemen segera mengeluarkan resolusi. Saat ini, semua orang tahu bahwa tidak ada jalan keluar. Jika Ibu Merah menjadi Raja para Dewa, Federasi Kuda Naga akan dihancurkan terlebih dahulu setelah kembali, diikuti oleh Federasi Douluo. Untuk pertama kalinya, politisi yang tidak terlalu memperhatikan hal ini merasa terancam nyawa. Memang benar bahwa beberapa orang dapat memilih untuk melarikan diri. Melarikan diri ke alam semesta, mencari habitat. Tetapi, jika Anda tidak bisa pergi, siapa yang ingin meninggalkan rumah mereka? Meninggalkan berarti menyerahkan segalanya. Di bawah tekanan semacam ini, tidak ada keberatan di dalam Federasi Douluo. Sekarang semua orang berdoa agar Ibu Merah tidak akan pernah kembali, dan telah benar-benar jatuh di bawah tembakan artileri besar sebelumnya. Kapal perang Black Dragon King bermata emas. Jenderal Tang Wulin, Gu Yuena, Ling Zichen, dan Bai Ling duduk di ruang rapat. Keempatnya tidak hanya mewakili kekuatan tempur terkuat umat manusia saat ini, tetapi juga mewakili kekuatan besar dan militer. Jenderal Bai Ling duduk di posisi terakhir. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihat Tang Wulin, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Tang Wulin secara langsung setelah dia tahu identitasnya. Oleh karena itu, orang pertama di militer saat ini sangat hormat. 3 di depannya adalah semua eksistensi yang telah hidup selama ribuan tahun, dan mereka adalah pahlawan yang telah mengubah arus Federasi Douluo. Oleh karena itu, meskipun dia adalah kepala departemen militer saat ini, dia lahir di Shrek, dan Tang Wulin di depannya adalah idolanya. Penjaga, ini situasinya sekarang. Armada kedua dan keempat kami diharapkan tiba di sini dalam 4 hari untuk menyelesaikan pertahanan mereka. Kapal induk dari armada pertama dan kelima kembali dengan kecepatan penuh. Federasi sudah ada di sana. Setelah mereka kembali, mereka akan diperbaiki secepat mungkin. Pada saat yang sama, Federasi juga telah mempersiapkan pertempuran tingkat pertama. Jenderal Bailing berkata dengan hormat. Terima kasih atas kerja kerasmu, Bailing, kata Tang Wulin sambil tersenyum. Jenderal Bailing buru-buru berkata, tidak ada kerja keras, inilah yang harus saya lakukan. Master Pavilion, apakah situasinya benar-benar buruk sekarang? Lalu bisakah Ibu Merah benar-benar kembali? Tang Wulin berkata dengan sungguh-sungguh, kemungkinannya sangat tinggi. Ketika saya tumbuh dewasa, saya memeriksa proses manusia kita menjadi dewa. Terutama saya memeriksa proses ayah saya menjadi dewa. Selain itu, saya memiliki waktu singkat dengannya. Dia mengatakan kepada saya bahwa ketika dia dikenali oleh alam dewa dan menjadi dewa laut, dia melewati 9 ujian dewa laut dan akhirnya menjadi dewa. Dan menjadi raja dewa adalah sesuatu setelah memasuki dewa realm. Jadi, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang benar-benar memiliki fitnah Tuhan perlu diuji. Kemudian, untuk menjadi raja dewa, ujiannya pasti akan menjadi yang terbesar. Petik 2. Ketika Crimson Mother menolak serangan kolektif kami pada saat itu, kemungkinan besar dia akan mampu melawan dan kemudian dipukul dengan keras. Tapi yang dia pilih adalah menelan semua energi untuk menyerangnya dan mengambil risiko tekad untuk mati. Saya menduga bahwa dia akan mengubah ini menjadi penilaian dan kesempatan baginya untuk menjadi Raja Dewa. Dia secara alami akan ditolak oleh hukum alam semesta,
dan hampir tidak mungkin baginya untuk menjadi Raja Dewa dalam keadaan normal. Tetapi tujuannya dengan cara ini adalah untuk mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh karena itu, saya pikir sangat mungkin dia akan kembali. Bagaimanapun, dia tidak langsung mati pada saat itu. Ini hanya masalah waktu. Petik 2, Bab 1727, Persiapan kedua untuk meriam di bumi. Setelah Bailing merenung sejenak, dia berkata, Master Pavilion, jika dia benar-benar kembali, kami tidak memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Apakah ada rencana tindak lanjut? Kami, Tang Wulin belum berbicara, Ling Zichen sudah berkata dengan samar, ya. Rencana tindak lanjut sudah ada di Federasi. Rencana ini disebut kelahiran kembali. Ini dimulai ketika armada kosmik pertama terbang ke alam semesta. Kami mulai bersiap ketika kami menjelajahi dan menemukan planet pertama yang cocok untuk keberadaan kami. Petik 2, Kelahiran kembali. Bailing menatapnya dengan heran. Tidak diragukan lagi ini adalah rahasia Federasi. Bahkan Tang Wulin dan Gu Yuena tidak mengetahui hal ini. Bagaimanapun, mereka tidur selama 10.000 tahun. Dan Ling Zichen adalah saksi dari keseluruhan proses. Dia selalu menjadi figur teratas absolut di Federasi. Ling Zichen berkata dengan sungguh-sungguh, alasan rencana kelahiran kembali terutama karena ketika kami menemukan planet lain yang cocok untuk bertahan hidup, kami juga menemukan makhluk asing dan sumber daya planet asing. Pada saat ini, beberapa ilmuwan mengusulkan, karena ada bentuk kehidupan lain di dalamnya, luar angkasa, apakah bentuk kehidupan ini memiliki keberadaan yang kuat? Jawabannya jelas ya. Dan sejauh mana makhluk luar angkasa ini bisa berkuasa, kita tidak bisa menilai. Tapi sebagai eksplorasi atau, kita menemukan dan bertemu makhluk asing lainnya, dan melakukan penjajahan dan ekspansi di alam semesta. Perang pasti akan terjadi dan musuh akan muncul. Jika musuh ada dalam kendali kita, tentu itu yang terbaik. Tapi dengan asumsi kita tidak bisa menandinginya. Apa yang harus saya lakukan dengan musuh? Petik 2. Alasan mengapa senjata utama gabungan armada pertama dibuat sedemikian ekstrim adalah karena munculnya hipotesis ini. Pada saat itu, desain senjata utama armada pertama yang saya pimpin. Mendengar dia membicarakan hal ini, Tang Wulin tidak bisa menahan tawa, pantas saja saya merasa begitu akrab ketika senjata utama armada pertama ditembakkan. Ternyata itu berasal dari Anda, meriam di bumi. Ling Zichen memutar matanya, kamu adalah meriam di bumi. Jangan ganggu aku. Tang Wulin menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Gu Yuena tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Meskipun dia waspada terhadap Ling Zichen, dia mengaguminya dari lubuk hatinya. Ketika Ling Zichen berubah menjadi meriam di bumi dan menyerang Sage of the Abyss tanpa ragu-ragu, postur heroik itu benar-benar terpatri di hati semua peserta. Ling Zichen melanjutkan, sambil meningkatkan keefektifan pertempuran armada pertama, rencana kelahiran kembali telah mulai dirumuskan. Ini terutama untuk situasi ekstrim, ketika manusia diambang kepunahan, apa yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, dalam kelahiran kembali sistem, kami terutama adalah penyimpanan bank gen manusia kami, serta inkubator untuk telur dan sperma. Bersama dengan peradaban manusia dan sumber daya yang cukup. Petik 2. Hal-hal ini akan memastikan bahwa setelah pemulihan, manusia yang terlahir kembali dapat memperoleh sumber daya yang cukup untuk mewariskan gen kita, dan kemudian terlahir kembali, membawa peluang baru bagi umat manusia. Mari kita bisa meneruskan. Rangkaian rencana ini dibuat sepenuhnya untuk kelangsungan umat manusia. Dan jika kita benar-benar menghadapi situasi yang ekstrim, secara alami kita akan melarikan diri dengan sebanyak mungkin orang seperti klan Tianhe. Itu hanya rencana kelahiran kembali. Itu akan jatuh pada suatu hal yang khusus, kapal perang. Kapal perang ini memiliki kemampuan yang kuat untuk terbang terus-menerus. Ia dapat menjangkau setidaknya beberapa galaksi dan membawa barang-barang kita ke tempat yang lebih jauh dan mencapai kecepatan tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Petik 2. Selama ribuan tahun, kami terus meningkatkan program kelahiran kembali, menambahkan lebih banyak teknologi dan basis pengetahuan baru ke dalamnya. Ini akan membuat program lebih lengkap. Begitu Ibu Merah Muda muncul, program kelahiran kembali akan dilakukan secepatnya. Peluncuran. Ini juga pertama kalinya sejak rencana ini dikonfirmasi, memasuki tahap persiapan peluncuran. Rencana kelahiran kembali bukan di tangan Federasi, tetapi di tangan Sekte Tang. Ini ditentukan oleh parlemen pada saat itu. Itu juga oleh saya, di host. Petik 2.
Mendengarkan dia berbicara tentang ini, Jenderal Bailing tidak dapat menahan perasaan kagum yang tulus bahwa penjelajahan alam semesta benar-benar hal yang berbahaya, meskipun manusia telah menjadi lebih kuat dari hari ke hari selama ribuan tahun. Tapi masih ada lawan yang lebih kuat, seperti Federasi Longmas saat ini, yang merupakan contoh paling jelas. Bahkan jika armada ruang angkasa manusia memiliki kekuatan penghancur seperti itu, ia tidak pernah benar-benar berani berperang dengan Federasi Longma. Itu karena kekuatan individu Federasi Longma terlalu kuat. Tang Wulin juga terkejut ketika mendengar apa yang dikatakannya, Federasi Douluo benar-benar sudah cukup siap. Bahkan sistem kelahiran kembali sudah siap. Apakah sistem kelahiran kembali termasuk Master Jiwa? Gu Yuena bertanya dengan rasa ingin tahu. Ling Zichen berkata, tentu saja sudah termasuk. Bahkan cincin roh buatan telah disiapkan. Serta metode teknologi pembuatan cincin roh buatan, semuanya disediakan oleh Menara Roh. Namun, itu adalah file terenkripsi. Hanya setelah sistem kelahiran kembali diaktifkan, itu akan didekripsi. Ini adalah menara transmisi roh yang menjaga kita. Petik 2. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa, pagoda penyebaran jiwa tidak pernah berkurang kewaspadaan kami. Gu Yuena menatapnya kosong dan berkata, itulah arti dari keberadaan menara transmisi roh. Ling Zichen berkata, pokoknya, saya sudah mengeluarkan perintah. Setelah Ibu Merah muncul, rencana kelahiran kembali akan dilaksanakan secepat mungkin. Apakah kita bisa menolaknya atau tidak, kita harus menerapkannya. Untuk berjaga-jaga, Gu Yuena berkata, lalu bagaimana jika kita akhirnya menolaknya? Ling Zichen berkata, bukan hal yang buruk bahwa peradaban manusia lain muncul di beberapa galaksi. Yang terbaik adalah melawan alam. Apa yang terjadi dengan Suanyu sekarang? Bagaimana situasinya? Tang Wulin berkata, lakukan yang terbaik. Tidak ada dari kita yang tahu apa yang akan kita hadapi ketika kita menembus ke arah itu. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri sekarang. Tetapi di saat-saat terakhir, ketika kita membutuhkan bantuan kita akan membantunya. Mendengar apa yang dia katakan, senyum di wajah Gu Yuena menghilang, alisnya mengerutkan kening, dia meliriknya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jika Suanyu tidak berhasil, kepala naga akan mati lagi hari itu. Tak satu pun dari kita yang bisa melawan Raja Dewa. Bahkan jika 8 armada kosmik ada di sini, ditambah kapal perang Raja Naga Hitam Mata Emas, kita tidak bisa menahannya. Ling Zichen mengerutkan kening, sedikit mengerutkan kening. Tang Wulin berkata, pada saat itu, saya hanya bisa mencoba menunda waktu. Gu Yue dan saya masih memiliki metode rahasia. Saya harap saya bisa membeli cukup waktu untuk Suanyu. Apakah kamu masih memiliki hukum rahasia? Ling Zichen menatapnya dengan heran. Tang Wulin mengangguk, dan berkata, setidaknya kamu bisa mencoba. Bahkan jika kamu tidak bisa mencapai level Raja Dewa, tapi dalam waktu singkat, dia masih bisa menahan untuk sementara waktu. Ling Zichen sepertinya memahami sesuatu, dan dia terdiam. Bagaimanapun, pada saat itu, semua orang bisa mengeluarkan kartu truf apapun. Sudut mulut Tang Wulin bergerak-gerak, apakah kamu akan mempersiapkan meriam di bumi untuk kedua kalinya? Pergi, kata Ling Zichen dengan geram. Jenderal Bailing mendengarkan, dan di depan ketiga pria besar itu, dia hanya menganggap dirinya sedikit transparan. Namun ada kegembiraan yang aneh di hatinya, inilah perasaan menyaksikan sejarah. Meski belum diketahui apakah sejarah ini bisa diwariskan, namun dia juga merasa sangat bangga menjadi saksi. Tang Long Terrace. Lengan Lan Suanyu perlahan terbuka di kedua sisi tubuhnya, dan dia sudah siap. Terobosan terakhir, ini akhirnya akan dimulai. Begitu proses ini dimulai, maka tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Lingkaran cahaya 9 warna yang samar mulai muncul di permukaan Senglongtai, membuat seluruh permukaan Senglongtai menjadi terbenam. Warnanya perlahan menyebar ke bawah, dan retakan halus mulai muncul di permukaan batu Senglongzu yang seperti paku. Serangkaian suara mendengung mulai keluar dari seluruh pilar naga yang naik. Darah di tubuh Lan Suanyu sedikit bergetar, yang merupakan resonansi dengan pilar naga yang naik. Bab 1728, diselimuti Rising Dragon Pilar. Setelah Lan Suanyu sepenuhnya menerima warisan Dewa Naga, Senglongzu sepertinya telah menjadi bagian dari tubuhnya. Perasaan ini sangat aneh. Selama seluruh proses integrasi, tidak ada perasaan lain, segala sesuatu sepertinya mulai menyatu. Dan dia sendiri adalah eksistensi itu secara berurutan. Terus naikkan pilar naga, dan top up dunia naga.
Getaran mulai menjadi lebih kuat, dan sedikit suara mendengung mulai berubah menjadi isakan yang dalam. Itu adalah rengekan naga. Sedikit raungan naga, seolah menangis, mengelilingi pilar naga. Adapun permukaan pilar naga yang naik, karena retakan halus itu menjadi lebih banyak, lingkaran cahaya warna mulai keluar dari retakan, dan lingkaran cahaya berwarna lembut mekar keluar. Orang-orang di kota Tanglong pada awalnya tidak menemukan apapun. Namun tak lama kemudian seseorang menyadari bahwa warna yang muncul beberapa hari yang lalu ternyata muncul kembali. Hanya saja tidak sekuat sebelumnya. Pada saat yang sama, tidak ada paksaan yang kuat sebelumnya. Yang paling diperhatikan secara alami adalah naga, terutama naga kuat di atas level dewa. Mereka telah menerima kata sandi, menjaga kerahasiaan semua yang mereka lihat di platform Shenglong. Pada saat ini, ada cahaya warna yang mempesona di platform Rising Dragon, dan mereka masih bisa merasakan fluktuasi aura di dalamnya, jadi mereka secara alami memperhatikan untuk pertama kalinya. Dan lapor ke Tianlong Club. Segera, dengan semakin banyak retakan, batu di permukaan pilar naga mulai pecah. Tahukah Anda, meskipun terlihat seperti batu, para naga sudah mencoba menambang dan menghancurkan, tetapi mereka tidak pernah berhasil. Batu di pilar naga tampaknya lebih keras dari logam manapun, dan memiliki kekuatan khusus untuk melindunginya. Dan sekarang batu-batu ini mudah pecah dan mulai jatuh dengan tenang. Yang lebih aneh lagi adalah ketika batu-batu ini jatuh, mereka telah berubah menjadi debu ketika mereka masih di udara, hanyut dengan tenang, dan tidak jatuh ke tanah sehingga menyebabkan kerusakan. Dan cahaya warna energi di pilar naga yang sedang naik juga mulai menjadi semakin intens. Warna-warna aneh bergema di udara, memberi orang perasaan yang mempesona. Ini tidak seperti sombong yang biasa naik ke langit ketika Long Lizu sebelumnya, tapi ada semacam inspirasi peri yang luar biasa. Naik secara samar-samar, berputar-putar. Melihat cahaya warna-warni yang indah ini, banyak ras naga duduk tanpa sadar, hanya menonton dalam diam, mereka sepertinya bisa merasakan sesuatu darinya. Perasaan yang sangat aneh, seolah-olah dalam halus itu, ada pesona khusus. Cahaya berwarna terus meningkat, sehingga semakin banyak orang di kota Shenglong mulai melihat perubahan pilar Shenglong. Tidaklah aneh jika hanya warna yang muncul di atas pilar naga naik, dan mereka memperhatikan bahwa ada lingkaran cahaya berwarna-warni di permukaan pilar naga naik dan seluruh kerucut. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, ada perintah dari kota Shenglong tingkat tinggi untuk memblokir sekitar pilar Shenglong, dan tidak ada makhluk yang diizinkan mendekat. 1/4 jam kemudian, dipimpin oleh Zhong Zichang, Ksatria Naga Fajar, 6 Ksatria Naga bergegas. Mereka berjaga di bawah menara Shenglong, menjaga. Tidak ada yang berubah di Rising Dragon platform akhir-akhir ini, nyatanya, semuanya sedikit aneh. Kenapa tidak ada gerakan sama sekali? Saya tidak tahu apa yang sedang dilakukan kepala sekolah yang baru. Perubahan mendadak terjadi hari ini, dan mereka tentu ingin datang dan melihatnya secepat mungkin. Antara lain, fluktuasi garis darah yang muncul di tubuh Lan Xuanyu sangat bermanfaat bagi mereka. Tabu yang begitu bagus tidak boleh dilewatkan. Terlebih lagi, melindungi hukum baginya juga untuk seluruh klan naga. Zhong Zichang berdiri di bawah pilar Shenglong, melihat ke atas, dan melihat gumpalan cahaya berwarna yang muncul seperti asap dan debu. Dia sekarang menjadi semakin yakin bahwa Lan benar-benar mewarisi darah Dewa Naga. Dan warisan ini, saya khawatir itu dimulai di platform Shenglong. Konyol bahwa mereka berlumuran darah pada saat itu, dan berharap untuk dikenali oleh Shenglong Tai seperti Lan, dan memberikan umpan balik. Untuk meningkatkan darah seseorang. Tampaknya pada saat itu, Shenglong Tai mungkin benar-benar mengenali Lan, dan mengenalinya sebagai pewaris Dewa Naga. Dan sekarang, mereka hanya berharap Blue bisa sukses. Ini pasti hal terpenting bagi klan naga. Zhong Zichang mencoba mendekati dasar Tanglong Tai. Tetapi ketika dia berjalan ke jarak 100 meter dari Shenglong Tai, dia segera merasakan paksaan yang menakutkan muncul di dalam hatinya. Itu bukanlah penindasan energi langsung, tetapi penindasan sensasional. Garis keturunannya sendiri tampaknya telah membusuk, ditindas dengan liar. Bahkan ada perasaan ingin keluar dari tubuh, dan dia buru-buru mundur karena terkejut. Melihat kepanikannya, para ksatria naga lainnya tiba-tiba berhenti, dan tidak ada yang berani mendekat. Tetapi mereka dapat melihat dengan jelas bahwa pada saat ini, bahkan di bagian bawah, Tanglong Tai sudah mulai retak, dan batu-batu halus mulai terkelupas, dan perubahan aneh terjadi. Lingkaran berwarna samar juga berubah menjadi asap dan muncul, dan itu naik ke atas.
Gumpalan asap dan debu berangsur-angsur mewarnai seluruh Senglongtai. Ini benar-benar pemandangan yang sangat aneh. Apakah Anda ingin memblokir ruang di sini? Membuat tidak mungkin untuk melihat dari kejauhan. Luolan bertanya dengan suara rendah di telinga Zhong Zichang. Zhong Zichang segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Pelatihan pertama seharusnya sangat penting. Saat ini, kita tidak boleh bertindak gegabah. Tidak melakukan apa-apa. Jika tidak, setelah itu mempengaruhi kultivasinya, kita akan menjadi orang berdosa dari ras naga. Kita hanya perlu mengawasi di sini. Biarkan semua orang datang ke kota Senglong, dan kita akan menjadi pelindung Dharma pertama bersama. Petik 2. Ini baik. Lan Xuanyu diam-diam merasakan perubahan pada pilar naga yang naik, dan pilar naga yang naik, yang telah diam selama bertahun-tahun, perlahan pulih di bawah bimbingan darahnya. Ini adalah senjata Dewa Naga, artefak super nyata. Dia bisa merasakan betapa gelisahnya energi di dalam. Dan di sekitar tubuhnya, untaian asap berwarna dan debu berkumpul menuju tubuhnya. Diam-diam tenggelam ke dalam dirinya. Kekuatan naganya sendiri mulai beroperasi dengan sendirinya, dan inti naga di tubuhnya telah menghilang saat dia mewarisi garis keturunan Dewa Naga. Apa yang Lan Xuanyu rasakan sekarang adalah tubuhnya seperti pusaran air besar, diam-diam menyerap kekuatan naga di sekitarnya. Ini adalah sumber energi yang sama. Setelah memasuki tubuhnya, energi itu akan diserap oleh tubuhnya. Menjadi bagian dari kekuatan naganya sendiri. Perasaan ini sangat nyaman, seperti menuangkan air ke dalam gua besar, dan permukaan air perlahan naik. Tubuhnya juga seperti jurang maut, menyerap semua ini. Ini adalah proses akumulasi, proses perubahan kuantitatif. Kekuatan garis keturunan Dewa Naga di pilar naga naik sepertinya tidak ada habisnya, terus mengalir ke tubuhnya. Tetapi setelah memasuki tubuh Lan Xuanyu, kekuatan naga ini menghilang tanpa jejak, dan tidak ada aura kuat yang bocor. Dan orang-orang di kota Tanglong, selama mereka tidak berada dalam jarak tertentu dari pilar Tanglong, mereka hanya dapat melihat bahwa pilar Tanglong telah menjadi 9 warna, seolah-olah asap 9 warna adalah membumbung tinggi, dan asap tipis setinggi 10.000 meter, memberi orang keindahan yang mempesona. Namun, dibandingkan dengan kerusuhan baru-baru ini, situasi kali ini jelas tidak terlalu mengejutkan. Para ksatria naga secara alami merasa jauh lebih akut daripada orang biasa, mereka terkejut menemukan bahwa asap berwarna dari pilar naga yang naik tidak terlalu banyak bocor, sepertinya hanya pilar asap yang indah, tidak membawa banyak tekanan. Premisnya adalah bahwa mereka tidak bisa terlalu dekat. Di bawah komando Zhong Zichang, pilar Senglong sepenuhnya diblokir dalam radius 1 km, keberadaan apapun tidak dapat didekati, dan para ksatria naga secara pribadi menjaganya. Bab 1729, tenang. Semua ksatria naga memahami bahwa saat ini, Putri Naga Emas, kursi pertama yang baru, kemungkinan besar akan mampu melawan keberadaan Ibu Merah. Jika Ibu Merah tidak mati dan kembali lagi, kemungkinan menjadi Raja Dewa sangat tinggi. Pada saat itu, dia sama sekali tidak bisa melawan kekuatan yang ada dari Federasi Kuda Naga dan Federasi Douluo. Hanya harapan bahwa ada eksistensi yang cukup kuat untuk dilawan. Di Lan Xuanyu, mereka melihat harapan. Belum lagi, orang yang bisa membunuh Jiang Weiqiang, Tianlong pertama, dan aura yang dia tunjukkan di platform Rising Dragon sebelumnya, ditambah kekuatan garis keturunannya, sudah cukup untuk membuktikan banyak masalah. Begitu dia berhasil menerobos dengan sukses, maka itu berarti Federasi Kuda Naga akan memiliki alam dewa sendiri, atau ras naga akan memiliki alam dewa sendiri. Semua masalah mungkin tidak lagi menjadi masalah, dan mereka akan hidup selamanya. Kesempatan. Jadi, saat ini, bahkan jika ksatria naga yang pernah dekat dengan Jiang Wei tidak memiliki pemikiran tambahan satu persatu, mereka hanya berharap untuk menjaganya untuk menyelesaikan promosi. Kedalaman alam semesta, sebuah bola cahaya yang tidak stabil berkedip-kedip terang dan redup, terlihat kecil, tapi memberi orang perasaan umum yang tak ada habisnya. Permukaan fotosfer bergelombang, dan bahkan berbagai bagian cahaya yang dipancarkannya pun tidak rata. Jelas sangat tidak stabil, itu berputar perlahan, dan ketidakstabilan di dalamnya bisa dirasakan menjulang. Di beberapa tempat, cahaya tiba-tiba menjadi terang, dan di beberapa tempat, cahaya meredup dalam sekejap. Seolah-olah ada dunia kecil di dalamnya, ia terus-menerus hancur dan terbentuk kembali. Lokasinya saat ini memang tidak jauh dari sebuah bintang, namun jika diperhatikan dengan seksama, Anda akan menemukan bahwa permukaan bintang raksasa ini terus-menerus menyembur keluar.
Setelah energi ini dipancarkan ke alam semesta, hal itu wajar saja. Akan menyatu dalam arah bola cahaya kecil itu. Saya tidak tahu berapa lama, cahaya yang memancar dari bola cahaya akhirnya berangsur-angsur stabil, dan tempat yang awalnya redup di permukaan akhirnya menyala, berubah menjadi bola cahaya merah darah murni, perlahan berputar. Rangan menyegarkan terdengar dari bola lampu pada saat ini. Apa kau akhirnya selamat? Hebat, tampaknya aturan alam semesta tidak begitu buruk, dan mereka belum mengejarku jadi aku akhirnya keluar. Tunggu, tujuanku pasti akan terwujud. Longma Double Star adalah milikku, dan semuanya milikku. Haha, hahaha. Petik 2, suara itu bergema di angkasa. Detik berikutnya, bola lampu berwarna merah darah itu tiba-tiba berakselerasi dan terbang langsung ke bintang tidak jauh dari situ. Tak lama kemudian, dia menghilang dalam nyala api bintang besar itu. Kedamaian yang langka membuat semua orang merasa tidak nyaman. Mobilisasi armada luar angkasa Federasi Douluo diselesaikan dengan kecepatan tercepat. Itu dikembalikan ke 4 armada ruang angkasa yang menjaga dekat Draco dan Pegasus. Sistem pertahanan kedua planet juga menguat dengan cepat. Hampir setiap 3 hari, pejabat senior Federasi Longma dan Federasi Douluo akan bertemu untuk bertukar informasi. Nyatanya, Anda bisa melihat berkas cahaya besar berwarna di Draco dari luar angkasa. Pancaran cahayanya setinggi 10.000 meter. Itu terlalu terang. Ini seperti jarum cahaya berwarna yang muncul di permukaan planet, dipaku ke planet. Tang Wulin dan Gu Yuena sama-sama tahu bahwa Lan Xuanyu sudah mulai berlatih, mulai mengintegrasikan kekuatan dunia naga, kekuatan pilar naga yang naik, dan bekerja keras ke arah akhir. Faktanya, kekhawatiran mereka jauh lebih besar dari harapan mereka. Karena mereka semua tahu bahwa tidak pernah mudah untuk menjadi Dewa Naga. Dewa yang berbeda, proses menjadi dewa hampir berbeda. Semakin kuat keberadaannya, semakin besar ujian yang harus dilalui jika ingin menjadi dewa. Apalagi menjadi Raja Dewa. Adapun pencapaian Raja Dewa, tidak ada catatan di sisi manusia, begitu pula Federasi Longma. Meskipun Gu Yuena pernah menjadi bagian dari Raja Dewa, ketika dia disingkirkan, dia telah kehilangan sebagian besar ingatan yang dimiliki oleh Dewa Naga, dan hanya beberapa naluri yang masih ada. Bagaimanapun, Dewa Naga pada saat itu dibagi menjadi 2 bahkan jika itu adalah kesadaran ilahi. Beberapa kenangan milik Dewa Naga juga disedot oleh inti Dewa Naga. Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak yang terpisah sebenarnya setara dengan tubuh energi, terpisah dari Dewa Naga asli. Warisan Dewa Naga adalah pencapaian tertinggi dari alam naga. Oleh karena itu, pada saat itu, Dewa Naga tidak dibagi menjadi 2 bagian, tetapi tepatnya menjadi 3 bagian. Baik itu Gu Yuena sendiri, Tang Wulin, atau peninggalan Dewa Naga yang menciptakan dunia naga. Seberapa kuat mereka, hingga saat ini, kekuatan Raja Naga Emas yang dikuasai Tang Wulin belum terkuat. Dari perhitungan ini, betapa kuatnya keberadaan Dewa Naga itu dulu, Raja Dewa di antara Raja-Raja Dewa, Raja Dewa tertinggi. Untuk mencapai Raja Dewa seperti itu, kesulitannya pasti jauh lebih sulit daripada Ibu Scarlet. Butuh puluhan ribu tahun bagi Ibu Merah untuk secara bertahap mencapai alam yang dia harapkan. Dan sudah berapa lama Lan Xuanyu berlatih? Tidak selama 20 tahun jika sudah penuh. Tidak peduli seberapa berbakat atau mewarisinya. Ketika dia ingin akhirnya menjadi dewa tertinggi, Dewa Naga, kesulitan yang dia hadapi pasti sangat besar. Tang Wulin dan Gu Yuena tidak tahu harus berbuat apa, mereka hanya bisa mendoakan putra mereka sekarang. Jika bukan karena evolusi garis keturunan terakhir yang tidak dapat diubah, cepat atau lambat, kita harus mengambil langkah ini. Mereka bahkan berharap bisa membawa putra mereka jauh-jauh, atau bahkan menyerahkan segalanya. Selama anaknya baik-baik saja, mereka puas. Namun, yang harus dihadapi adalah selalu dihadapi, ada dunia naga, ada pilar naga, dan penjaga mereka, Tianlongxing, penuh dengan kondisi energi kehidupan. Bagi Lan Xuanyu, ini adalah kesempatan terbaik untuk menjadi Dewa Naga. Karena kita harus menghadapi semua ini cepat atau lambat, lebih baik melanjutkan pada waktu terbaik ini, setidaknya, akan ada lebih banyak peluang untuk bertahan hidup. Jadi, meskipun saraf dari setiap pembangkit tenaga listrik dari semua ras tegang, namun hati Tang Wulin dan Gu Yuena bahkan lebih tegang, jangan sampai ada perubahan. Mereka selalu di udara menyaksikan perubahan di sisi Seng Longsu. Begitu ada yang salah, mereka akan segera mengambil tindakan. Faktanya, suami dan istri mereka selalu menyalahkan diri sendiri atas putra mereka.
Gagal membesarkannya untuk tumbuh dewasa, itu membawa masalah besar pada garis keturunannya. Jika bukan karena kebetulan aslinya, Gu Yuena dan Tang Wulin telah menemukan aura garis keturunannya, tetapi Lan Xuanyu sendiri pasti sudah mati karena garis keturunannya. Dalam proses kultivasi, Lan Xuanyu mengalami kesulitan dan rintangan yang tak terhitung jumlahnya karena garis keturunannya. Mengenai semua ini, dia sendiri tidak pernah mengeluh, dan menerima semua ini dengan anggun. Dia sangat cerdas dan kuat. Sebagai orang tua, suasana hati Gu Yuena dan Tang Wulin dapat dibayangkan karena masalah mereka sendiri yang menyebabkan anak-anak mereka menanggung begitu banyak rasa sakit. Waktu secara bertahap berlalu dalam kondisi seperti itu. Dan apa yang membuat banyak dari dua pusat kekuatan federasi besar perlahan-lahan menjadi rileks? Crimson Mother belum kembali. Ketika bulan pertama berlalu, pikiran mereka mulai banyak rileks. Lagi pula, ketika Crimson Realm menelan langit dan bintang-bintang sebelumnya, itu tidak memakan banyak waktu, dan itu sudah sebulan. Saat bulan kedua berlalu, mereka menjadi lebih santai. Crimson Mother masih belum kembali. Dan pilar naga mempesona yang muncul di bintang naga langit secara bertahap diterima oleh semua orang, dan itu tidak menghilang, itu selalu ada, dan bahkan cahaya berwarna mempesona yang naik sangat seimbang. Crimson Mother mungkin telah dimusnahkan di sudut tertentu alam semesta. Argumen ini lambat laun diterima oleh semua orang. Bab 1730, Kekuatan Naga Tersembunyi. Kalau tidak, 2 bulan telah berlalu, mengapa dia belum muncul? Entah dia mengalami trauma dan butuh waktu lama untuk pulih. Ada banyak orang yang menganggap ini masalahnya. Tetapi tidak peduli yang mana di antara mereka, bagi kedua federasi, krisis untuk sementara terangkat. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa situasi ini adalah yang terbaik. Karena ada pedang yang menjuntai yang tidak tahu kapan akan dipotong, hubungan antara Federasi Longma dan Federasi Douluo hanya bisa menjadi hubungan kerjasama, bukan konfrontasi. Tentu semua orang berharap Ibu Merah sudah mati dan musnah di alam semesta. Hanya saja tidak ada yang punya cara untuk mengkonfirmasi masalah ini. Itu hanya bisa menunggu perkembangan pesat. Setelah Federasi Longma stabil, pertemuan federal pertama yang diadakan oleh Zhong Zichang dan Tianma memutuskan untuk mengembangkan teknologi energi dengan penuh semangat. Mereka menyadari kesenjangan antara Federasi Douluo dan Federasi Douluo dalam hal teknologi setelah melihat betapa kuatnya armada luar angkasa Federasi Douluo. Meskipun mereka memiliki banyak pembangkit tenaga listrik, tetapi jika semua orang benar-benar memusatkan seluruh kekuatan mereka untuk menghadapi satu sama lain, Federasi Longma sebenarnya bukanlah lawan dari Federasi Douluo. Armada kosmik yang kuat dari Federasi Douluo meninggalkan kesan yang terlalu dalam pada mereka. Adapun Federasi Douluo juga memperoleh banyak manfaat dari Federasi Longma, terutama dalam hal sumber daya. Federasi juga menginvestasikan sejumlah besar dana dalam teknologi bimbingan jiwa, dan pada saat yang sama mengembangkan kapal perang antariksa jenis baru. Konflik antara kedua federasi untuk sementara menghilang karena Crimson Realm, dan memasuki periode bulan madu yang agak aneh, atau periode bulan madu paksa. Kedua belah pihak mulai bekerja sama secara terbatas. Federasi Longma menukar sumber daya untuk beberapa teknologi, sementara Federasi Douluo mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya guna membantu dirinya sendiri meningkatkan teknologinya. Ini merupakan hal yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Ketika bulan ketiga berlalu, segala sesuatu dalam dua federasi mulai berfungsi normal, dan Ibu Merah belum muncul, yang sangat melegakan para pejabat senior dari kedua federasi. Sudah 3 bulan, dan semakin lama, semakin besar kemungkinan Bunda Crimson akan jatuh. Itu juga situasi yang semakin mereka nantikan. Bagian atas teras Tanglong, Lan Xuanyu sendiri tidak tahu sudah berapa lama dia berkultivasi. Energi sumsum naga Dewa Naga di pilar naga naik sepertinya tidak ada habisnya, terus-menerus disuntikkan ke dalam tubuhnya, sehingga seluruh tubuhnya terisi kembali. Dewa Naga dan sumsum naga murni ini tidak memiliki banyak kesadaran Dewa Naga, tetapi dia benar-benar mendapatkan warisan dari para Dewa Naga. Setelah menyerap energi dari sumsum naga ini, darahnya sendiri akan mengikutinya, dan homologi energi itu sepenuhnya berubah menjadi kekuatannya sendiri, bukan kekuatan Dewa Naga. Dia ingin menjadi Dewa Naga, bukan untuk menghidupkan kembali mantan Dewa Naga. Meskipun dari warisan Dewa Naga yang dia dapatkan, Dewa Naga yang asli tidak memiliki ide ini, namun dia juga sangat waspada dengan aspek ini. Bukannya hal seperti perampasan rumah tidak terjadi. Jika tidak,
Sage Monarch of the Abyss tidak akan memilih untuk menggunakan metode itu untuk menyelinap menyerang. Dia hanya ingin mengambil kekuatannya. Karena itu, Lan Xuanyu sangat berhati-hati dalam proses transformasi. Dan ketika dia menyedot energi ini ke dalam tubuhnya dan mulai membiarkan tubuhnya berevolusi tanpa terasa, dia semakin merasakan betapa besarnya kekuatan Dewa Naga itu. Di antara warisan yang diberikan kepadanya oleh Dewa Naga, metode inti budidaya yang paling penting disebut naga tersembunyi. Naga tersembunyi, darah naga tersembunyi ada di dalam. Biarkan darah batin diri sendiri berubah menjadi kekuatan paling murni. Ini adalah cara kultivasi yang sangat luar biasa. Itu untuk perlahan-lahan menyerap darah sendiri, sehingga darah terus-menerus ditumpangkan. Di setiap tetes darah, kekuatan naga yang sangat besar dikumpulkan dan dikompresi. Melalui budidaya naga tersembunyi, Lan Xuanyu secara bertahap mengerti mengapa darah selalu menjadi supremasi klan naga. Karena darah adalah sumber kekuatan klan naga. Energi darah setiap naga berbeda, tetapi jika semuanya diwarisi dari Dewa Naga, maka dapat dikatakan bahwa mereka telah mewarisi sebagian dari kekuatan darah Dewa Naga. Inilah yang dirasakan Lan Xuanyu selama proses kultivasi. Setiap tetes darahnya sendiri seperti wadah, atau inti naga. Di bawah budidaya metode naga tersembunyi, ia menelan banyak kekuatan, dan darah ini terus-menerus disublimasikan dalam proses menyerap energi, evolusi. Sehingga mendorong evolusi tubuh secara keseluruhan. Seolah-olah ada naga di setiap tetes darah. Dengan kata lain, mereka semua adalah klon dari Lan Xuanyu. Lan Xuanyu berangsur-angsur mengerti mengapa Dewa Naga begitu kuat pada masa itu, dan di hadapan banyak pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dewa, dia masih bisa memimpin ras naga untuk menghadapinya. Bagi Dewa Naga, dengan teknik naga tersembunyi, kelahiran kembali dari setetes darah tidaklah sulit. Selama ada setetes darahnya di dunia ini, dia abadi. Dan setiap tetes energi yang terkandung dalam darah ini membentuk dunia kecilnya sendiri. Darah lahir dari sumsum tulang belakang, itulah sebabnya Dewa Naga dan sumsum naga sangat penting dalam proses kultivasi. Bagi Lan Xuanyu, proses ini sangat aneh. Darahnya sendiri sebenarnya membentuk siklus. Terus-menerus berpindah-pindah di sumsum tulangnya sendiri. Setiap kali ia bergerak, ia akan menyerap sebagian kekuatan naga dan menyimpannya di dalam darah. Ini sangat berbeda dengan metode kultivasi manusia pada umumnya. Kultivasi manusia adalah menyimpan energi di dantian, dan akhirnya membentuk inti jiwa, yang menggemakan kekuatan dunia dari dunia luar, dan membentuk sebuah siklus. Budidaya klan naga jauh lebih mendominasi, dan mengolah metode menyembunyikan naga sama dengan mengolah darah Anda sendiri. Dan darahnya menjadi lebih kuat, dan segala sesuatu yang menggerakkan naga itu sendiri akan menjadi lebih kuat. Namun, metode kultivasi semacam ini juga sangat mendominasi. Secara relatif, evolusi setiap ras naga adalah evolusi darah, dan mereka juga mengejar ini. Tetapi karena setiap individu berbeda, darah yang diturunkan juga kuat atau lemah. Ini juga alasan mengapa Jiang Weiqiang, Tianlong pertama, dan semua ksatria naga ingin mengejar darah mereka sendiri untuk menjadi lebih kuat. Garis keturunan kebanyakan naga memiliki keterbatasan dan akan berkembang seiring dengan pertumbuhannya sendiri. Saat mempraktikkan seni meningkatnya naga, mereka hanya menyempurnakan diri mereka sendiri sebanyak mungkin untuk mempercepat evolusi garis keturunan, dan bahkan menerobos potensi mereka sendiri. Hukum naga tersembunyi berbeda, ia secara langsung dan mendominasi menyerap semua kekuatan dan mengubahnya menjadi kekuatan garis keturunannya sendiri. Biarkan setiap tetes darah ditempa seperti artefak. Metode ini tidak mungkin dilakukan oleh naga biasa untuk berkultivasi, dan energi yang sangat besar terlalu mudah untuk meledakkan tubuh. Energi sumsum naga dari Dewa Naga di pilar naga naik setara dengan energi inti yang dibudidayakan oleh mantan Dewa Naga menggunakan metode naga tersembunyi. Energi ini sangat penting bagi Lan Xuanyu. Karena setiap tetes energi di dalamnya mengandung darah Dewa Naga satu kali, dan itu juga merupakan kekuatan setingkat Dewa Naga. Setiap tetes darah jenis ini mengandung energi yang sangat besar. Itu juga merupakan kekayaan terpenting yang diserahkan kepadanya oleh Dewa Naga. Menyerap kekuatan naga ini membuat Lan Xuanyu sangat rileks dan stabil dalam proses kultivasi. Menjadi akumulasi terpentingnya, yang lebih menakjubkan lagi adalah energi di sumsum naga para Dewa Naga ini disebarkan oleh pilar naga yang naik, yang setara dengan direduksi menjadi molekul yang lebih kecil, lebih mudah diserap dan ditransmisikan kepadanya, membuatnya lebih mudah untuk diserap. Akibatnya,
Garis keturunan Lan Xuanyu terus dimurnikan di bawah budidaya teknik naga tersembunyi, membuat dirinya lebih murni, dan tubuhnya berevolusi seiring dengan evolusi garis keturunan setiap saat. Dalam arti tertentu, ketika teknik naga Tibet mulai berlatih, Lan Xuanyu bukan lagi manusia murni, tetapi dia juga bukan naga murni. Sederhananya, ia bisa dibilang sebagai manusia dengan darah naga.